Dan sudah saatnya negeri ini kembali kepemimpinan berdekatan dengan para alim ulama. Karena sejarah perjalanan perjuangan Republik ini dimulai dengan perjuangan yang dekat dengan para alim ulama. Saya kemarin datang ke Aceh. Aceh ini adalah sebuah tempat yang kita sebutnya Serambi Mekah, tempat perniagaan dunia. Yang ketika Republik ini baru mau maju, mereka lah yang menyumbangkan untuk kita. Dan ini datang ke sana, salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Itu Aceh. Kurang apa sumbangan Aceh untuk Indonesia? Gasnya, minyaknya, luar biasa. Datang kemarin saya ke Maluku, Jazirah Al-Mulk. Ketika dunia belum tahu Indonesia, Maluku menjadi pilar, tempat matahari terbit bagi umat Islam sedunia. Karena umat Islam itu dari Maghribi sampai Maluku. Matahari terbit pertama di mana? Maluku. Jadi adzan subuh pertama di mana? Maluku. Nanti penutupnya baru Maghribi di sana. Di situ ada, dan itulah yang menjadi penanda peradaban Islam. Datang ke Kesultanan Ternate usia 800 tahun dan terjaga terus sampai sekarang. Tapi yang kita saksikan adalah ketertinggalan, bukan karena tidak mampu. Mengharukan kemarin waktu kami di sana, datang satu kapal berisi 700-an orang dari Pulau Halmahera. Kami tidak pernah bayangkan membawa dengan baliho besar sekali tulisannya terima kasih Anies Baswedan. Padahal bukan saya, karena dulu kami mengirimkan guru-guru tahun 2010 ke Halmahera, ke tempat-tempat yang tidak ada orang mau mengajar di sana. Peristiwanya 2010 kami datang, kami bolak-balik ke Maluku untuk mengirimkan guru-guru di tempat-tempat yang tidak ada yang mau mengajar. Dan banyak mahasiswa sarjana dari Bandung yang mau berangkat ke sana. Itu tempat-tempat itu, apa arti yang dilaporkan sama anak-anak kami yang mengajar? Memang betul saya menginisiasi, saya menyiapkan, tapi yang berada di sana itu anak-anak muda. Apa kata mereka? Pak, di sini anak-anaknya punya kemampuan luar biasa. Mereka makanan sehat, ikan dari kecil, otaknya cerdas, ototnya kuat. Yang tidak mereka miliki namanya kesempatan. Kemampuan ada, kesempatan tidak ada. Itu di sana. Dan di tanah yang nikelnya luar biasa banyak, tapi penganggurannya luar biasa banyak. Hari kemarin, itu 2 hari lalu, hari kemarin saya di Riau, di Dumai. Pas di Dumai sama Pak, ketemu dengan anak-anak dari Pulau Rupat. Pulau Rupat itu lebih dekat ke Malaysia daripada ke Malaysia Singapura, daripada ke Pulau Sumatera. Itu tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik. Kebetulan memang 14 tahun lalu kami kirim guru ke sana di tempat Maliujung. Berdatangan itu guru, berdatangan kepala-kepala dan anak-anak yang dulunya SD sekarang sudah lulus kuliah. Masya Allah. Di tempat itu kita menemukan anak-anak luar biasa hebat. Tanpa saya juga baik, mereka itu nggak poster. Terima kasih kami sekarang menjadi orang bisa ikut OSN. Jadi gitu ceritanya. Ini cerita sedikit. Ada anak pintar. Gurunya bilang ini pintar Pak, mau kami bawa ikut kompetisi. Orang tuanya bilang jangan, anak kami bodoh. Sekampung bilang jangan, anak kami bodoh. Nanti kalau ikut malah mempermalukan kampung kami. Gurunya kekeh, dibawa itu anak. Ikut Olimpiade di Bengkalis, menang di Bengkalis. Dibawa ke Riau, menang di Riau. Dibawa ke nasional, nomornya 30-an nasional. Jurusan nasional itu sulit Pak. Mereka dia sampai sana. Apa yang terjadi? Pulang ke sana. Tahun berikutnya, tahun ini 1. Tahun berikutnya yang menang 52 anak dari tempat itu. 52. Yang mereka tidak memiliki cuma kesempatan. Nah kami waktu itu agak kebingungan, gimana cara ngirimnya mereka? Karena kalau satu orang pakai kapal
ting-ting untuk kapal speedboat. Nah kalau 52, jadi kebetulan saya bertemu dengan Panglima di sebuah acara, saya cerita, itu Allah yang ngatur, kok kebetulan ada acara ada Panglima. Saya bilang, Pak Panglima, ini kami ada 52 anak, mau dikirim, boleh nggak dibantu Angkatan Laut? Oh bisa, berapa jumlahnya? Langsung. Kalau buat Angkatan Laut kan cuma tinggal geser kapal aja Pak. Dijemput pakai KRS, saya lupa namanya, Kujang, nggak salah Kujang. Dijemput, apa yang terjadi Pak? Satu pulau mengantarkan 52 anak itu ke dermaga. Dijemput dengan Angkatan Laut pakai sekoci karena kapalnya nggak bisa merapat karena di sana tidak ada dermaga. Satu-satu diangkati dengan semua orang tua melepas di situ. Dan mereka bilang dengan rasa haru untuk pertama kalinya kami merasakan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Masya Allah. Peristiwa ini terjadi 13 tahun lalu, 14 tahun lalu. Mereka kemarin datang menceritakan ini adalah persoalan ketimpangan yang harus diselesaikan. Jadi kita yang punya tanggung jawab, umat Islam itu umat yang terbaik, untuk khairul ummati ukhrijatil linnas. Kita yang diturunkan di Indonesia yang terbaik, bukan sebagai privilege, tapi sebagai tanggung jawab. Insya Allah tanggung jawab ini kita emban sama-sama, membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menghadirkan keadilan. Dan sudah saatnya negeri ini kembali kepemimpinan berdekatan dengan para alim ulama. Karena sejarah perjalanan perjuangan Republik ini dimulai dengan perjuangan yang dekat dengan para alim ulama. Peristiwa-peristiwa perjuangan fisik dahulu, bila tidak mendapatkan komando belakang layar dari para alim ulama, di mana keberangkatan para pejuang-pejuang itu? Betul tidak? Di belakang itu kita menyaksikannya jumlah orang meninggal. Pertanyaannya, sebelum mereka berangkat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada fatwa untuk berjihad. Betul tidak? Fatwa yang itu kemudian memanggil semua. Dan ibu-ibu mengikhlaskan anaknya berangkat perang. Bila tidak ada itu, tidak ada perjuangan fisik di depan sana. Kami insya Allah ingin agar Indonesia menjadi negeri yang merasakan ketenangan, keteduhan, karena yang berada di pemerintahan umara bersama ulama jalan seiring, meminta nasihat, meminta pendapat, sambil menjaga agar Republik ini tetap berada dalam rel Pancasila kita, dalam rel konstitusi kita. Apa perintahnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ujungnya, awalnya dari ketuhanan yang Maha Esa. Berangkatnya dari situ, tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tahun ini Allah berikan pada kita kesempatan untuk menentukan arah. Bismillah, dengan komitmen hari ini, insya Allah kita diantarkan pada keberhasilan. Inilah nanti mudah-mudahan akan bisa membawa kita. Sekaligus doakan kami ini yang ketimpa amanah, Bapak Ibu. Kami ini ketimpa amanah yang kami tidak mendaftar. Ketimpa amanah mulai dari pihak yang selalu dulunya berseberangan dan sekarang mengusung. Tadi barusan rapat akbar Nasdem di sini. Dan Nasdem yang sesudah mengusung nama Anies mengalami deraan yang tak terkira. Kalau Pak Surya Paloh mau hidup nyaman, duduk diam, ikutin saja arus, nggak ada penderitaan Bapak Ibu, nggak ada penderitaan, didera sana sini. Saya sempat ngobrol Pak Ibu, jadi kan 3-4 bulan tidak sengaja, beliau bilang begini Pak, hanya berdua. Jadi Bung Anies, ini yang di depan saya ini cuma 2 kok. Apa yang saya miliki, usaha macam-macam, hari ini banyak diambilin. Pilihannya salah satu, diambilin sekarang atau saya tinggalkan besok. Bisa jadi beliau tidak mahir mengutip ayat. Bisa jadi.
tapi sudah sampai sebuah sikap bahwa harus menjadi bagian dari perubahan, harus mengikhtiarkan keadilan, karena itulah yang sesungguhnya diinginkan. Mengapa kita memiliki Republik bernama Indonesia? Jadi sekarang kita semua menata barisan, doakan agar perjalanan ini perjalanan yang ada dalam ridha Allah. Dan doakan agar kami diberikan kedekatan dengan ikhlas, agar diberikan istiqomah, diberikan amanah, karena ini bukan sebuah tugas yang kecil. Saya dari tadi tidak menyebut istilah tugas berat, tugasnya besar. Berat ringan itu soal ridha Allah. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil pun akan terasa berat. Ini besar. Insya Allah kalau ada ridhonya akan terasa ringan. Dan itu juga yang saya rasakan di Jakarta. Saya sering ditanya, Pak, menurut Jakarta berat? Itu Jakarta tidak berat. Yang berat itu ketemu dengan orang-orang ikhlas, yang ketika saat ketemu dia bilang, Pak Anies, saya mendoakan Bapak tiap malam. Pak Anies, dalam sujud saya sebut nama Bapak. Pak, tahajud saya sebut. Itu yang berat, bukan pekerjaannya di Jakarta, bukan. Dan misalnya saya benar-benar di mana-mana, ke bandara ketemu, tak pernah mereka itu menyampaikan, Pak, dulu saya mendoakan, tolong saya minta ini ya, saya minta itu, tidak pernah. Jadi saya kalau ditanya yang berat itu. Kalau soal pekerjaan Jakarta ringan, apalagi bully, ringan sekali itu. Iya, kalau bully itu ringan, tapi yang berat yang begini. Dan hari ini kita juga merasakan begitu banyak yang hari ini menyampaikan sikap, walaupun kami tak pernah berjabat tangan. Insya Allah hati kita berjabatan, insya Allah pikiran kita sama, insya Allah kita semua dimudahkan. Terus sekalian, para ulama yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah ikut mengangkat amanah yang besar ini. Karena ini amanah yang besar. Ini amanah dari mana? Bukan dari Partai Nasdem, bukan dari Partai PKS, bukan dari Partai PKB. Amanah dari mana? Harapan jutaan orang di seluruh Indonesia yang menginginkan Indonesia adil. Yang kita sungguh itu amanah itu, jutaan orang yang menginginkan Indonesia untuk bisa merasakan keadilan. Mereka lah yang menyampaikan itu. Jadi jalannya memang ada partai, jalannya memang ada pemilu, tapi sesungguhnya tentang jutaan orang di luar sana. Bila ini berhasil, insya Allah kita akan bisa membawa perubahan yang banyak. Amin. Dan kita bersyukur bahwa sepertiga ada di sana. Coba sepertiga di sini, repot kita. Tahu kan maksud saya, Pak? Jadi kita ingin yang berada di sini betul-betul kekuatan rakyat, spanduknya rakyat, posternya rakyat, bukan kiriman uang dari Jakarta yang spanduknya di mana-mana sama semua. Di sini spanduknya beda-beda. Sebagian fotonya mirip calon. Saking dibikin sendiri. Warnanya pun kadang-kadang pilih warna yang tidak sesuai dengan warna partainya. Makanya sesuai selera pembuatnya. Tapi satu yang pasti itu dibiayai atas jerih payah dan keringatnya sendiri. Saya sering mengatakan begini, spanduk rakyat itu cemerlang karena dia mencerminkan beningnya keringat orang-orang kerja dengan ikhlas. Karena itu cemerlang. Dan itulah yang kemudian menyala kemana-mana. Jadi hari ini menjadi babak baru. Insya Allah 17 hari ke depan kita tuntaskan ikhtiar ini. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.